Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk materi baru di kelas 8 nih ya, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, di video ini Miss akan bahas terkait kubus. Apa aja yang mau dibahas di kubus? Oke, simak baik-baik ya. Pertama, definisi dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang masing-masing sisinya itu tersusun dari bangun datar. Jadi sisi-sisi dari bangun ruang itu seluruhnya bangun datar. Nah, apa aja bangun ruang sisi datar? Nah, nanti kita akan pelajari 4 macam ini ya. Ada kubus, lalu ada balok, prisma, dan limas. Nah, di video ini kita khususkan bahas kubus dulu. Kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi. Nah, 6 sisi serupa. Jadi 6 sisinya itu sama semua ya, bentuknya persegi. Oke. Nah, apa aja unsur-unsur kubus? Nah, sebelum bahas ke unsur kubusnya secara khusus, definisinya dulu nih. Ya, ada yang pertama sisi atau disebut juga bidang. Nah, sisi atau bidang ini adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Jadi luar sama dalam dibatasi oleh sisi. Lalu yang kedua rusuk. Rusuk ini adalah perpotongan antara dua bidang sisi. Nah, jadi bentuknya kayak garis-garis gitu. Lalu titik sudut. Nah, titik sudut ini perpotongan atau pertemuan antara 3 rusuk. Jadi 3 rusuk itu dipertemukan pada titik sudut. Lalu diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang. Jadi titik sudut sama titik sudut tapi berhadapan ya pada satu bidang tapi berhadapan. Lalu diagonal ruang itu garis yang menghubungkan 2 titik sudut juga tapi adanya di dalam bangun ruangnya. Nah, kalau tadi diagonal bidang ada di bidangnya, di sisinya, kalau diagonal ruang itu pada bangun ruangnya. Nah, yang terakhir bidang diagonal. Nah, kalau namanya bidang berarti bentuknya bidang atau sisi. Dia dibatasi oleh 2 diagonal bidang dan 2 rusuk pada bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut nih. Pada kubus, nah ini kubusnya. Nah, yang pertama sisi atau bidang. Nah, ini sisi atau bidang tadi kan yang membatasi luar sama dalam nih ya. Jadi yang bentuknya ini nih. Jadi dia punya 6 sisi yang kongruen. Nah, kongruen itu sama persis ya bentuk dan ukurannya. Yaitu ada bidang atas, ya bidang atas ini EFGH, lalu ada bidang alas yaitu ABCD, lalu ada sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya ada 4 yaitu ABFE yang di depan ini, lalu yang di samping ada BCGF, lalu CDHG, lalu terakhir adalah ADHE. Nah, itu ada 6 sisi. Lalu rusuknya ada berapa? Nah, rusuknya punya 12. Kubus ada 12 rusuk, besarnya sama semua, panjangnya sama semua. Apa aja rusuknya? Nah, ini yang kayak garis-garis. Tadi kan membatasi 2 bidang ya. Jadi AB, BC, CD, DA, dan seterusnya. Ada 12. Jadi ada rusuk alas, rusuk atas, sama rusuk tegak. Lalu titik sudut. Nah, kubus mempunyai 3 titik sudut. Tadi titik sudut itu yang pertemuan 3 rusuk ya, jadi ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Nah, ini unsur kubus. Apalagi unsurnya? Nah, ada yang namanya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini, diagonal bidang berarti diagonal garis yang menghubungkan 2 titik sudut pada bidang. Nah, pertama ini kalau di sini Miss gambarkan di sini ada BE. Ya. Ada BE, terus ada kalau di sini misalkan dari alas dulu ya, berarti A ke C, B ke D. Terus kalau yang atas EG, FH, yang depan AF, BE dan seterusnya ya. Jadi menghubungkan 2 titik sudut dalam satu bidang ya, tapi berhadapan. Kalau dia deketan ini namanya rusuk ya, jadi harus bersilangan gitu kayak silangan jadinya ya, diagonal bidang. Lalu diagonal ruang, nah dia punya 4 diagonal ruang sama panjang juga karena sisinya sama ya otomatis dia punya 4
ya, udah punya 4 diagonal ruang. Nah, berarti yang ada di dalam ruangnya kan, ini ada AG, ada BH, ada CE, ada DF. Nah, itu diagonal ruang. Nah, yang terakhir unsur dari kubus itu adalah bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal ini berarti bentuknya bidang ya. Pada kubus dia punya 6 bidang diagonal. Nah, contohnya yang ini nih, Miss contohkan. Tadi bidang diagonal itu dibatasi oleh 1 diagonal bidang dan rusuk ya. Nah, contohnya ini ACGE. Apalagi, nah di sini Miss tuliskan nih udah ada ABGH, ada EFCD, nih EFCD. Lalu ada BCHE ya, BCHE, lalu FGDA, BFHG dan AEGC. Jadi intinya dia dibatasi oleh diagonal sisi atau diagonal bidang dan rusuk. Nah, itu adalah unsur-unsur kubus. Nah, selanjutnya jaring-jaring kubus. Apa sih jaring-jaring itu? Jadi kalau kubus tadi ya, kubus dipotong-potong berdasarkan rusuknya, jadi kayak dibelah-belah gitu. Lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan jadi bangun datar, dia kebuka gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Nah, pada kubus itu ada banyak ya. Nah, ini Miss sampaikan beberapa contohnya nih ya. Jadi Miss warnain ini, yang biru itu alas, yang orange-nya itu tutupnya. Jadi kalau kubus tadi kita belah di rusuknya, nah bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tinggal digeser-geser gitu kalau mau bikin sendiri sih ya. Jadi kita membayangkan, oh kalau ini jadi alas kita lipat-lipat, oh yang ini jadi tutupnya dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh jaring-jaring kubus. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung luas? Nah, luas permukaan kubus. Nah, kita tahu ya, kubus itu tadi punya berapa sisi? Punya 6 sisi. Ya, 6 sisi yang sama besar atau kongruen. Nah, sisi kubus tadi berbentuk persegi ya, jadi sisinya sama semua panjangnya. Nah, kita ingat, luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, karena kubus mempunyai 6 sisi yang sama, sehingga luas sisi kubus dapat kita rumuskan menjadi 6S kuadrat. Gitu ya. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat. Nah, sekarang contoh soalnya nih. Ya. Diketahui jumlah panjang rusuk kubus 60 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, Miss tuliskan di sini nih rumusnya biar sambil ngapalin terus. Nah, jumlah panjang rusuk kubus. Nah, kita ingat jumlah panjang rusuk kubus 60. Rusuk kubus ada berapa? Ada berapa? Ada 12. Nah, maka pertama yang kita ketahui itu adalah 12 rusuk atau 12 rusuk itu adalah 60. Nah, berarti masing-masing rusuk panjangnya berapa? Tinggal dibagi, 60 dibagi 12. Maka panjang rusuknya adalah 5 cm. Nah, lalu diminta luas permukaan kubus. Nah, luas sisi kubus tadi kan 6S kuadrat kalau sisinya kita anggap S gitu. Nah, sekarang sisinya kan 5. Maka luasnya tinggal kita ganti S-nya dengan 5. Berarti 6 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25. 6 kali 25 adalah 150 cm persegi. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kedua, diketahui luas permukaan kubus 600 cm persegi. Tentukan panjang rusuk, lalu diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, ini sekarang dibalik ya. Kalau tadi rusuknya yang diketahui dicari luas, yang sekarang luasnya yang diketahui. Nah, rumusnya tetap sama. Tetap 6S kuadrat. Kita cari dulu S-nya nih. Berarti 6S kuadrat sama dengan 600. Maka S kuadratnya adalah 600 dibagi 6. Maka S-nya adalah akar 100. S-nya sama dengan 10 cm. Ini adalah panjang rusuknya ya.
Lalu diagonal bidang dan diagonal ruangnya gimana? Nah, masih ingat materi Pitagoras ya? Di materi kita sebelumnya di bagian Pitagoras, video sebelumnya disimak juga, kita sudah simpulkan waktu itu bahwa diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah kalau sisinya kita anggap A, maka A akar 2. Nah, berarti ini tinggal 10 akar 2. Ini diagonal sisi. Kalau diagonal ruangnya gimana? Nah, diagonal ruangnya apa? A akar 3. Nah, berarti A-nya ya tinggal kita ganti sama 10. Oh, udah satuannya sentimeter, ini pun satuannya sentimeter. 10 akar 2, 10 akar 3. Oke ya, lanjut. Sekarang volume kubus. Volume kubus, volume itu apa sih? Volume itu untuk menyatakan ukuran besarnya suatu bangun ruang. Isinya itu berapa? Yaitu volume. Nah, volume pada intinya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya persegi, S kali S ya, maka tinggal dikali S lagi. Sehingga volume kubus kita dapat S pangkat 3. Nah, contoh soalnya. Oke, di sini diketahui luas permukaan kubus 600 cm persegi, tentukan volumenya. Nah, volume kan S pangkat 3, di sini baru diketahuinya luas permukaan. Maka kita cari dulu sisinya atau rusuknya ya. Apa rumus luas permukaan? 6S kuadrat. 6S kuadratnya sama dengan 600. Nah, tadi udah kita cari nih, S kuadratnya 600 per 6. Maka S-nya adalah akar dari 100. Sisinya itu adalah 10. Sisi atau rusuknya 10. Nah, berarti volumenya ya tinggal kita pangkatkan 3. 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10 adalah 1000 cm kubik. Gitu. Oke? Kita coba satu soal lagi tentang volume. Nah, ini panjang rusuk dua buah kubus masing-masing 3 dan 9. Perbandingan volume kedua kubus tersebut adalah, nah ini masih volume ya, tapi membandingkan. Maka kita punya ini S1, anggap aja 3 itu adalah S1, lalu 9 itu adalah S2. Perbandingan volume kedua kubus, maka kita bandingkan V1 banding V2. Nah, berarti S1 pangkat 3 banding S2 pangkat 3. Nah, S1 banding S2 ini berarti boleh gini nulisnya ya. Jadi S1 banding S2 pangkat 3. Nah, tinggal kita masukkan S1-nya 3, S2-nya 9. Sederhanakan jadi 1 per 3 nih ya. 1 pangkat 3 itu adalah 1, 3 pangkat 3, 27. Maka perbandingan volumenya adalah 1 banding 27. Jadi kita tidak perlu dulu nyari volume pertama berapa, volume kedua berapa. Jadi cukup perbandingan saja. Ya, kecuali kalau dicari selisih. Kalau selisih maka kita harus cari dulu masing-masing volumenya. Karena perbandingan maka kita tinggal input, tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami materi kubus ini. Ini mudah kok, mudah ya. Nanti kita coba bahas beberapa contoh latihan soal lagi di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Misari berikutnya ya.